Baru, ini tahun ini pertama ya, 2025 kan? Maksudnya yang pertama ibadah, doa, orang yang melayani ya kan? Kita buka di dalam 2 Timotius pasal yang pertama. Kita baca dari ayat, saya bacakan ayat 3 sampai dengan ayat ke-7, demikian dikatakan. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah sukacita kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenek moyangmu Lois dan di dalam ibumu Oinike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah ku peringatkan kepada engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas kamu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara yang kekasih, di sini dikatakan Paulus mengingatkan Timotius. Timotius ini punya modal dasar, ya. Modal dasarnya dia memiliki iman yang tulus ikhlas. Dia punya pengetahuan. Ada 2 modal dasarnya, ya kan? Artinya dia sudah di-PA-kan oleh dimuridkan oleh Paulus. Jadi pemuritan dia sudah adalah seorang murid, ya, diakui, ya kan? Terus bukan cuma sekedar murid, tapi dia punya iman yang tulus ikhlas, dikatakan ya, yang turun dari neneknya, mamanya, dan pokoknya di dalamnya itu sejak lahir sudah ada iman yang tulus ikhlas. Tapi ada satu yang kurang. Ada satu yang kurang, yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Puji Tuhan kamu punya iman, punya keyakinan. Puji Tuhan kamu punya pengetahuan karena udah belajar. Tapi ada satu yang dia ingatkan. Tetapi aku menasihatkan kamu, yaitu supaya kamu mengobarkan. Itu nggak datang dari luar. Artinya, Timotius, kau punya iman, kau punya pengetahuan, dan Roh Kudus ada di dalam kamu. Sekarang bagian kamu, kobarkanlah itu dari dalam dirimu. Kadang-kadang saudaraku, orang tuh pengen begini, sambarlah aku Tuhan, ya kan? Lawatlah bahasa kerennya ya. Lawatlah, tapi terus-terusan minta dilawat. Ada yang pernah berdoa minta dilawat sampai 10 kali? Datang pembicara ini lain, lawatlah dalam ini lain, ikut. Makanya ada yang sibuk ikut KKR, ya kan? Minta dilawat, KKR terus kan? Tapi kepada Timotius yang akhirnya dipercayakan sebagai rasul juga yang membuka-buka banyak pelayanan, rahasianya bukan kamu terus pergi ke KKR minta lawatan, tetapi kobarkanlah. Ayat 6 bilang apa tadi, ayat 6? Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah. Karunia Allah ini kamu dapatin dari mana? Ketika kamu belajar, ketika kamu dilawat oleh Roh Tuhan, kamu mengalami penumpangan tangan, dan dari hatimu ada iman yang tulus ikhlas. Wih, katanya, kamu yang harus kobarkan. Dan bentuk pengorbanan apa? Bentuk yang dikobarkan ini apa? Di ayat ke-7 dikatakan apa? Di situ apa? Keberanian. Keberanian itu yang nampak. Kalau mengobarkan itu dari dalam.
bentuk keluarnya dia berani. Sebab Tuhan tidak memberikan kamu roh ketakutan. Supaya jangan salah, roh yang ada padamu, itu yang harusnya kau kobarkan, itu bentuknya bukan ketakutan, tapi keberanian. Berani. Sekarang mari kita cek. 2025. Apakah kita masih seperti dulu, tunggulah didorong orang, tunggu ada lawatan. Kadang-kadang jadi bingung kita lawatan kayak apa lagi gitu kan. Ya kan, cuma 3 perlunya. 1, kau punya iman. 2, kau punya pengetahuan. Yang ketiga, kau punya roh. Roh Kudus ada dalam kamu. Udah kobarkan. Kobarkan. Saat ini. Jangan pernah takut akan keberadaan dirimu. Cuman 3. Dan rahasia ini ada dalam Timotius. Memang betul, kalau orang-orang baru hanya punya roh dan kekuatan saja, itu kadang gak bertahan lama tanpa pengetahuan. Ya. Tapi kita kan bukan orang-orang tidak punya pengetahuan, ya kan? Sudah belajar toh, jadi sudah ada pengetahuannya. Memang waktu kita kadang-kadang ada lihat orang meledak-ledak ya, asal ngomong pun sembarangan, khotbah pun berantakan. Karena apa? Hanya semangat punya roh gitu. Tetapi lupa bahwa pengetahuan itu diperlukan. Makanya kalau kita mulai kenal Tuhan, jangan berhenti. Karena pengetahuan itulah yang membuat kita waktu mengobarkan karunia Allah yang sama kita, itu kobarannya benar, bentuknya keberanian. Jadi masuk gini, satu sisi, kami mau dimuridkan. Saudaraku, dimuridkan bagus, menambah begini, tapi tetap kamu harus mengobarkan. Amin. Harus kamu kobarkan. Sehingga bisa jadi dalam proses pembelajaran muridnya itu lebih berapi-api daripada mentornya. Iya enggak? Bisa enggak? Tergantung dia mengobarkannya. Jadi enggak ada ukuran. Enggak bisa juga dibilang, saya ini mentor, kamu murid, kamu harus lebih bawah dari saya. Enggak bisa. Tergantung bagaimana kehausannya makan kebenaran firman Tuhan. Tergantung, kalau imannya mungkin ya, iman yang tulus, ikhlas dan sebagainya, itu pembentukan mungkin masih makin lama dia makin kokoh lah gitu. Tetapi sekali lagi ya, itu pun nggak bisa jadi ukuran ya, kalau kita tidak bertumbuh dan tidak mengobarkan itu. Apakah kita mau mati dikenal sebagai orang yang jago firman? Mau begitu? Ada orang udah mau mati dikenal ini orang yang jago firman. Untuk apa? Tapi orang yang berkarya, orang yang dipakai Tuhan, itu lebih perlu daripada orang yang tahu firman. Untuk apa? Yang tahu kebenaran, bukan orang yang mengobarkan itu, yang berani mengobarkan apa yang ada padanya. Keyakinan saudara dalam menyampaikan itu didorong karena keberanian. Keberanian apa? Bagaimana muncul itu? Kamu harus berani mengobarkan. Apalagi yakin itu panggilanmu. Ya. Ini maksudnya apa? Kau bisa tahu panggilan? Makanya dikatakan oleh penumpangan tanganku atas kamu. Dia dipanggil dan di benediction, diteguhkan dengan pengurapan itu, kobarkan. Tahun lalu ada berapa evangelis atau penginjil yang diteguhkan di pelayanan ini? Banyak kan? Banyak kan? Halo? Banyak kan? Betul? Betul.
Apakah orang-orang itu udah belajar firman? Udah kan? Jadi persoalannya apa sekarang? Kobar? Ya kalau enggak, titelmu itu enggak ada gunanya, ya kan? Ke warung guna enggak? Saya evangelis loh. Diskon. Enggak. Ini bukan soal diskon. Keberanian. Pak Tomat. Bapak evangelis. Amin. Ya kan? Sudah mendapat peneguhan evangelis. Bapak udah belajar firman. Amin. Ya kan? Amin. Gitu. Tinggal satu. Kobar. Amin. Kobarkan. Itu KP, apa namanya? Nah, di persekutuanmu itu pasti beda. Ada yang ngumpet di sana. Jangan pura-pura lihat belakang, Pak. Bapak Bagas. Jangan lihat sana, jangan lihat sini. Bapak yang saya lihat. Evangelis dia nih. Yakin? Betul? Setuju? Jadi apa kurang yang di sini? Udah punya iman dia? Udah ada firman? Jadi apa yang perlu? Amin, Pak. Kobarkan. Jadi 2025 pelayanan ini harus berkobar. Siapa yang belakangan ngomongnya amin tadi tuh? Si Leo udah evangelis belum? Udah. Evangelis Leo. Udah ada iman belum dia? Ada pengetahuan enggak? Dia kuliah terus nih kelihatannya sore-sore dengar kuliah. Udah. Jadi masalahnya apa? Kobarkan. Ganti perkataan. Gimana ya begini? Kobarkan, aku siap. Kobarkan. Dan bentuknya keberanian. Antara saudara dengan pekerjaan Tuhan, antara saudara dengan mimpi, antara saudara dengan gini, itu ada kuasa roh, ada para malaikat di antara itu. Ini bukan ruang kosong loh. Kita kelihatannya mata kita lihat kosong kan, antara saudara dengan saya kan. Ya. Tapi sesungguhnya antara saudara dengan saya tidak ruang kosong, tapi ada tentara Allah. Amin. Ada Roh Kudus, ada tentara Allah, ada pasukan malaikat Tuhan. Mata kita nggak bisa belum bisa lihat, tapi itu ada. Yang diperlukan untuk bilang itu ada itu apa? Iman. Jadi imannya mesti benar juga bahwa itu ada. Itu ada. Namanya iman. Jadi ketika saudara pergi untuk memberitakan Injil, pergi untuk mencari orang, untuk melayani orang, jangan pikir saudara ini kosong sendirian. Ya, ada yang menyertai saudara, dan itu bisa disentuh dengan iman di dalam, dan ada juga roh dikobarkan itu. Segala penghalangnya. Jadi nggak pakai masalahnya mau saudara muda apa enggak, ukurannya bukan itu. Ukurannya ada iman yang tulus ikhlas, ada firman, yang ketiga ada Roh Kudus melalui pengurapan itu. Pergi. Makanya waktu itu Tuhan Yesus bilang di dalam Matius 28, waktu dia kumpulkan amanat agungnya terakhir, dia bilang apa? Karena itu pergilah. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Itu ada pekerjaan. Kenapa kamu
Berat suruh pergi, karena ayat sebelumnya dikatakan, karena kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Semuanya udah sama aku. Dan ini sekarang aku utus. Ya, kan? Aku utus. Kalau di sini dikatakan pengutusnya lewat pengurapan. Kalau ini lewat pesan dia tuh, ya. Waktu perkataan itu adalah utusan. Sebelum aku pergi, aku utus kamu. Itulah pengurapan yang ditinggalkannya. Di dalam kamu sudah ada Roh Kudus. Kamu sudah ikut aku, sudah punya pengetahuan. Kamu sudah percaya sama aku, sudah ada iman. So go! Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Yakinlah, kamu gak sendiri bro, kamu gak sendiri saudara. Gak sendiri. Makanya belajar begini, kalau ada waktu saudara belajar merenungkan. Merenung begini, berdiam. Waktu berdiam, coba jangkauan imanmu udah sampai belum melihat bahwa engkau tidak sendiri. Memang ini susah sekarang kalau ngumpul di sini selalu merasa ada kawan, ya kan? Ya toh? Kalau mau melatih dirimu biasa masuk ke ruang sendiri. Kau bisa yakin gak bahwa engkau tidak sendiri di situ? Ngerti maksud saya? Ngerti maksud saya enggak? Hah? Menyendiri bisa di kamar sendiri, kalau bahasa doa itu kan tutup pintu, kunci sendiri di situ, dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Artinya begini, berdoa situ, yakin nggak kamu bahwa kamu nggak sendiri di situ? Itu ada unsurnya loh. Banyak orang jago ngomong berdoa kan, Tuhan begini-begini, tapi dia nggak yakin Tuhan ada di situ. Sampai kau yakin. Mau tahu caranya? Gampang. Tapi di rumah kami rame, iya pantesan Pak. Maka bangunlah jam 1, jam 2 atau jam 3. Kan pada tidur tuh. Jika kau sendiri. Kau bisa yakin gak bahwa engkau tidak sendirian? Kalau yang itu, kalau itu jam 1, jam 2, gak usah pun masuk kamar dikunci. Saudara ke ruang tamu aja udah sendiri gak? Ya toh? Gak usah kunci kamar, di ruang tamu aja sendiri. Yakin gak bahwa Bapa ada di situ? Sebelum engkau melihat, firman itu gak jadi hidup. Coba baca kalau yang di dalam Matius pasal 5 kan begini. Ginilah cara kamu berdoa, ya. Ya, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah, artinya kamu sendiri di situ, kunci. Ini pengertian kata-kata harafiahnya. Dan berdoalah kepada Bapakmu yang di mana? Jangan bilang di surga. Yang di tempat, artinya yang ada sama kamu situ kan? Kalau kamu nggak yakin Bapamu di situ, bagaimana lanjutannya? Maka lanjutannya apa? Maka dia Bapamu yang di tempat bunyi membalaskannya. Aduh, saudara kayak kurang yakin, bisa ditampilkan. Oh, adanya saudara di sini. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kan yang jawab siapa yang jawab nanti? Di situ yang jawab siapa? Kok susah kali saudara baca. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, siapa yang jawab doamu? Bapa yang di tempat di mana itu? Ya sama kamu. Jadi kalau kamu nggak yakin dia di situ, nggak guna ayat ini, ya kan? Loh, coba baca dulu. Kalau saudara nggak yakin Bapamu ada di situ bersama kamu di tempat tersembunyi, apa gunanya yang kalimat terakhir? Bapamu melihat walaupun tersembunyi sama kamu. Ya saya tapi nggak tahu, ya udah jadi nggak cocok sama kamu ini ayat ini, ya? Yakinilah, kamu nggak sendiri. Saudara saya ngomong begini, saudara lakukan seminggu ini, 2 minggu, ketemu lagi saudaraku, saudara sudah beda. Amin. Saudara beda. Yakin. Ngerti maksudnya Ibu? Ngerti kan? Ngerti. Bukan sendiri nangis-nangis di situ. Ingat yang dulu gitu. Jangan, no. Sendiri. Dia ketemu sama Bapa.
yang tersembunyi. Dia nggak bilang nggak ada di sini kata di sorga kan? Halo, ada di sorga di sini? Ada nggak di sini? Nggak ada, karena Bapa ada di mana-mana. Dia bertahta di sorga, tetapi dia ada di tempat tersembunyi. Kamu yakini itu, kamu menjadi pribadi yang beda. Ini rahasia besar, rahasia besar. Gimana kamu mau mengobarkan kalau nggak yakin dia ada sama kamu? Ya, ini perlengkapan di tahun 2025. Ya, padanannya seperti gini loh. Padanannya seperti begini. Ini rahasia bahwa Bapamu tersembunyi ini. Ini rahasia besar. Di dalam Matius pasal 5 ada 3 rahasia besar di situ kan. Ya, Bapamu di tempat tersembunyi. Termasuk begini, ketika engkau memberi, ya, ketika engkau memberi jangan tahu kanan begini. Ini suatu rahasia yang tinggi dalam memberi, ya. Jangan tahu tangan kanan sama tangan kiri yang karena ya, kau harus tahu juga Bapamu melihat. Kau harus yakin ketika engkau memberi tidak diekspos, Bapa di situ lihat kamu. Orang nggak ada yang lihat, tapi kamu harus yakin siapa yang lihat? Bapa, iya kan? Terusannya kan itu nih, ya. Saya tanggung-tanggung, nggak boleh tanggung-tanggung. Simple tapi jangan tanggung-tanggung. Kita buka tuh Matius 5-nya itu ya. Dikatakan Matius 6, Matius 5. Dalam memberi sedekah Matius 6 di atasnya itu. Ayat 4. Ayat 3 dan 4. Bilang apa nih? Ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Baca sama-sama. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah apa yang diperbuat, apalagi tetanggamu, jangan tahu. Hendaklah diberikan dengan maka, sama kan? Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi, iya kan? Kau harus yakin. Kadang ada orang memberi pengen diketahui orang, tapi itulah upahnya, kan gitu. Tetapi kalau dia yakin, kenapa aku nggak perlu tahu orang lain? Karena aku lihat Bapakku, aku tahu Bapakku. Waktu memberi, dia ada sama aku. Jadi nggak perlu orang lain lagi yang tahu. Pokoknya Bapakku sudah tahu. Bapakku disembunyi, konsekuensinya apa? Aku akan dibalaskan. Begitu juga waktu doa. Ya toh? Satu lagi apa? Ada 3 ibadah di sini. Dalam puasa. Ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Tetapi apabila supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang, melainkan hanya apa? Oleh Bapa yang apa? Yang ada di tempat tersembunyi. Maka apa yang terjadi? Jadi mengerti sekarang kenapa perlu satu keyakinan pribadi antara engkau dengan Tuhan. Tuhan ada sama engkau. Bagaimana melatihnya? Kalau engkau berdoa, doalah sendiri. Ketika engkau memberi, jangan tahu siapa-siapa. Ketika engkau berpuasa, tampangmu pun tak tampang puasa. Makanya suruh minyakin. Kalau yang puasa kan kadang-kadang kering-kering. Kenapa kayak kering? Puasa bos, puasa. Kayak gitu. Dia harus hilangkan tanda-tanda dia puasa. Mungkin yang kelihatan cuma tambah kurus, itu aja. Ya kan? Yang lainnya nggak kelihatan.
Apa yang terjadi? Itu yang bisa dikobarkan. Kau harus yakin. Pemain musik, WL, singer, pemain musik kalau mau mantap gimana ya? Ayo kita belajar tim, nggak belajar, main sendiri. Tahu Bapamu ada di situ, berdua sama kamu. Amin. Latih main sendiri bersama. WL mau mantap apa? Latih sama siapa? Ya, latih sendiri ya. Apa ada di situ? Baru mantap dia. Yang menghambat singer songwriter apa kadang-kadang dalam tampilnya? Dilihat orang kan, grogi itu, grogi, ya. Makanya tahu cara mengatasi grogi. Latihlah dirimu bahwa Bapa bersama dengan kamu. Latihlah dirimu biasa di tempat tersendiri. Kau udah yakin Bapa begini. Dilihat orang, kau tuh orang kecil semua mau melihat aku kenapa rupanya. Aku sama Bapa aku. Ya toh? Ya enggak? Saudara pernah tahu anak-anak di kolam renang. Dia takut, tapi kalau ada bapaknya di situ, si Panggarun dia mana bapakku. So lompat dia karena ada bapaknya di situ. Iya kan? Tapi kalau nggak ada bapaknya, jauh-jauh itu dari air, jauh-jauh. Tapi kalau lihat bapaknya lari dia, entah apapun nanti sampainya, dia yakin bapaknya di situ. Halo, amin. Inilah dasar keberanianmu. Inilah yang kau kobarkan, amin. Kau boleh punya pengetahuan, tambahkan pengetahuanmu. Kau punya iman, terus tingkatkan imanmu. Tetapi satu, pengurapan itu yang meyakini Tuhan ada bersama dengan kamu, itu harus kamu kobarkan. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan. Kobarkan. Di sini bukan firman Tuhan yang banyak-banyak saudara perlukan. Tetapi saudara mengobarkan apa yang dari dalam saudara. Ya. Kita akan berdoa. Karena ini urusannya masing-masing untuk mengobarkan, bukan saling mengobarkan masing-masing. Saudara sampaikan doa saudara. Sampaikan apa yang ingin kau sampaikan. Sampaikan. Biasanya orang yang sudah biasa sendiri bersama dengan Tuhan, dia nggak pusing mau berdoa. Mau didengar sama si ini, mau enggak, begini. Aku tahu aku sedang berdoa, bicara sama Bapa aku. Nah demikianlah kau akan melatih dirimu nanti. Oke?